Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya serta taufiknya, sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan, ketaatan serta menjalani hari-hari ini dengan penuh kebaikan, penuh dengan kesehatan yang baik, penuh dengan hati yang lapang dan tenang serta pikiran yang jernih. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji sunnah-sunnah beliau lewat kitabnya Imam Al-Ghazali ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian ini pula mengisi kekosongan-kekosongan, kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Pun juga dengan pengkajian ini mudah-mudahan segala hal yang masih kotor, segala hal yang masih buruk, segala hal yang masih ada dari jenis-jenis penyakit yang ada di dalam diri kita, baik penyakit fisik maupun penyakit batiniah, itu kita diizinkan oleh Allah untuk merubahnya dengan segala pengertian, merubahnya dengan segala pertolongan oleh Allah, dan kita dimudahkan di dunia ini sisa akhir hidup kita itu dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah wal hadirat, di waktu kemarin kita sudah membahas tentang bab yang ke-21, pertemuan yang paling lama, membahas tentang hati, latifah rabbaniyah, dan hal-hal yang ada di dalam tubuh kita yang ada 4 tersebut. Saya rasa sudah cukuplah untuk kita bahas di masjid untuk 4 hal kemarin, tentang pikiran kita, tentang hati kita, tentang nafsu kita, dan tentang ruh kita. Itu secara basic, secara dasar kita sudah cukup. Maka sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-22 tentang riyadhah. Ya, istilah riyadhah. Riyadhah, ada riyadhatul uqul. Riyadhah itu artinya kurang lebih adalah latihan. Kalau riyadhatul uqul, riyadhah berbasic akal, berarti belajar. Ada riyadhatul nufus, latihan kejiwaan. Ada riyadhatul badaniyah. Riyadhatul badaniyah atau jismiyah itu olahraga fisik. Tiga-tiganya harus. Ya. Jadi olah fisik, olah akal, dan olah jiwa. Nah, tapi kalau di dalam kitab kita, oleh Imam Al-Ghazali apakah membahas tentang olahraga? Ya ada sih sedikit di depan kemarin. Tapi kalau sekarang ya masa kita mau mengkaji olahraga, kan ya tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani wal 'ishruna. Bab yang ke-22 fi riyadhatin nafsi, membahas tentang riyadhatun nafas. Wa fihi fusulun, dan di dalamnya itu ada fasal-fasal. Qala Rasulullah, bersabda Nabi, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Raja'na, kami kembali, minal jihadi, dari jihad al-asghari yang kecil, ilal jihadil akbar, kepada jihad yang besar. Nah, jihad akbar itu artinya adalah melatih hawa nafsu kita. Bagaimana caranya untuk dilatih dengan baik. Nah, ini pembahasan muqaddimahnya panjang. Saya akan langsung masuk kepada poin intinya. Bayanu ma'rifati uyubin nafsi, menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi aibnya diri. Nah, gitu kan.
Qala sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi'abdin khairan yassarahu bi'uyubi nafsihi bassarahu bi'uyubi nafsihi. Idza arada, ketika menginginkan Allah bi'abdin kepada seorang hamba, ini kan tanda indikator bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Bassarahu, Allah akan mengizinkan dia untuk melihat bi'uyubi nafsihi, dengan aib-aib yang ada pada dirinya. Walihadhihi, dan karena hadhihi al-ma'rufati, yang yang jelas, turukun, ada beberapa metode, torikotun, turukun itu artinya beberapa metode. Yang pertama a'laha, yang pertama yang paling luhur di antara torikoh ini, ayyajlisa baina yaday syaikhi, apabila dia duduk di depan gurunya, min masyayikhihi, di antara guru-guru sepuhnya, wa yashtagila, kemudian dia sibuk, bima ya'muruhu, dengan hal-hal yang dia perintahkan. Fa inda zalika, maka karena hal itu, yang kasyifu, menjadi terbuka lahu baginya, tarotan, satu waktu, wa tarotan, dan di waktu yang lain, yang kasyifuhu, gurunya akan menunjukkan kepadanya, mukasyafah itu ya, terbuka lahu syaikhuhu, gurunya. Wa hadhihi a'lat turuki, dan ini adalah thariqah paling tinggi, wa aulaha, dan yang paling utama, illa annahu qad azza, illa kecuali annahu, sesungguhnya, qad azza, sangat sulit fi hadhihi zaman, di zaman ini, hadat thariqah ini. Al-Ghazali nulis kitab ini di tahun 800-an, 700 800 Masehi apa Hijriahnya ya, saya tahu. Kalau 800 sekarang itu sudah 1440 sekian, 46, berarti kan sudah 7 abad yang lalu. Nyari guru itu sudah susah menurut beliau. Nah, apalagi sekarang. Nah, kita ke papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hari ini kita membahas tentang ar-riyadhah. Ar-riyadhatu. Ar-riyadhatu. Riyadhah itu lebih bisa diartikan latihan. Bisa diartikan prihatin. Prihatin apa? Tirakat. Pernah mendengar istilah tirakat? Ini bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Tirakat itu dari kata-kata torikun, torikotun, torikoh, jalan-jalan, tata cara, metode dalam latihan. Jadi tarekat diambil dari kata-kata torikoh, torikotun. Nah, gitu. Iya. Jadi kalau jalan-jalan ke Arab kan torik. Ya, torik apa artinya? Jalan-jalan. Torik jalan-jalan. Torik Soekarno, nah itu kan jalan Soekarno. Terus ini torikun Bukit Barukah Raya, Barukah Raya kayak gitu. Torikun jalan, torikotun. Ini kalau tirakat. Orang Indonesia kan ini dong. Kalau anakmu pengen sukses, kamu harus tirakat. Kalau anakmu pengen sukses, kalau kamu ingin sukses, kamu juga harus melakukan tirakat, melakukan riyadhah. Nah, kita bahas, sudah dibahas ya. Nah, riyadhah dalam Islam itu ada 3 ya. Riyadhatun nafsi, ini yang paling tinggi. Riyadhatun nafsi. Kemudian riyadhatul uquli, akli. Uqulun itu jamak aklun, riyadhatul akli. Yang ketiga itu riyadhatul badaniyati. Riyadhatun nafsi, olah jiwa. Olah, bukan oleh. Olah apa oleh-oleh? Nah, olah jiwa. Riyadhatul akli berarti dia olah akal, belajar. Riyadhatul badaniyah berarti olahraga.
Badan itu kan raga toh. Ada ruh, ada raga. Nah, jadi bahasa Arabnya olahraga adalah riyadatul badaniyah. Artinya orang belajar berarti riyadatul aqli atau riyadatul uqul. Latihan kejiwaan itu adalah riyadatun nafsi atau riyadatun nufusi. Nah, ini sebenarnya belajar bahasa Arab atau belajar ini tuh. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah tentang riyadhah, kita melihat di sini. Thariqah dalam riyadhah, riyadhatun nafsi, kita tarik di sini riyadhatun nafsi. Riyadhatun nafsi, thariqah kita dalam riyadhatun nafsi nanti akan ada 3. Yang pertama, banyak nulis Arab lah biar kelihatan kalau ngajinya itu benar-benar gitu. Di depan syekh bisyaikhi. Belajar tentang kejiwaan itu harus ada gurunya. Meskipun susah. Nyari guru tentang ilmu jiwa, tentang ilmu tasawuf apalagi itu harus ada gurunya meskipun susah. Saya mukri, berkali-kali saya tegaskan untuk menjadi guru syaratnya usianya 40 tahun. Masih perlu 2 atau 3 tahun yang akan datang untuk saya seandainya jadi guru. Jadi hari ini kita mukri, pembaca kitab saja. Nanti kalau protes ya protes sama kitabnya, kalau ada yang salah ya ke kitabnya saja, jangan ke saya. Bisyaikhi, yang pertama kepada guru. Yang nomor 2, bisodiqi, dengan sahabat. Bisodiqi, dengan memiliki sahabat. Yang ketiga, bil aduwi, dengan musuh. Bil aduwi. Kalau kita riyadhatun nafas, pengen melatih jiwa kita, melihat kekurangan-kekurangan kita, cara mengobatinya bagaimana, itu paling enak punya 3 orang ini. 1 punya guru, 2 punya teman, 3 punya musuh. Minimal kalau guru mengarahkan, teman mengevaluasi, musuh itu menghina, mencerca, memaki. Mencerca, memakinya kepada kita, musuh kepada kita, itu kan menunjukkan memang kekurangan kita. Orang yang tidak, ini coba dalam teori ekonomi, sebuah bisnis yang tidak ada kompetitornya berpotensi usahanya atau jualannya tidak laku. Pelan-pelan ya. Ada gula, ada semut. Itu konsep. Berbisnis yang kompetitornya kurang, itu potensinya tidak laku dalam teori ekonomi. Artinya apa? Tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Ustadz, dibutuhkan mini tapi barangnya langka. Nah, itu beda. Artinya kita membangun bisnisnya dalam produk-produk yang langka kan ada tes pasarnya dulu kan, melihat pasarnya seperti apa, pelan-pelan. Bisyaikhi, kepada guru, itu jelas diarahkan. Saya ulangi di sini ya. Guru itu mengarahkan, memberikan yurabbihi, yurabbihi, yurabbihi. Yurabbihi artinya adalah mengajarinya, mendidiknya. As-sadiq yansahuhu, yansohuhu, yansohuhu. Terus bil aduwi yasubbuhu. Yurabbihi, mendidiknya. 2, yansahuhu, menasehatinya. Menasehati itu teman. Yang dikatakan dalam mahfudzat itu sodiquka man sodakaka wala man soddaqoka. Sahabatmu itu adalah orang yang menasehatimu, bukan yang membenarkanmu. Ada teman itu pokoknya kalau kita ngomong apa, benar enggak? Benar, benar enggak? Benar. Salah aja dibilang benar, itu bukan teman. Dia akan mendorong kita kepada hal yang buruk. Yang dikatakan sahabat yang baik itu, saya akan berkelahi denganmu untuk menyelamatkan. Jika memang saya harus berkelahi denganmu, berdarah-darah, asalkan kamu selamat akan aku lakukan. Itu namanya sahabat. As-sahib an-nushah, sahabat yang memberikan nasihat. Makanya faidas tansohaka fansohu, memberi nasihat. Nggak enak Ustadz, nanti saya kalau memberi nasihat diajak ngopi. Ya berarti hargamu seharga kopi 1 gelas. Iya.
mengerikan kan ya. Masa gara-gara begitu tidak diajak? Santai saja. Barang yang baik itu dibutuhkan meskipun kurang diminati. Qulil haqqa walau kana murran itu. Barang baik itu dibutuhkan sekalipun kurang peminatnya. Sehingga kalau kita jualan barang yang baik, pede, confidence, percaya, yakin, pasti laku meskipun kurang peminat. Memang peminatnya kurang, sama mau ke surga. Kalau mau ke surga peminatnya kurang. Kalau ke neraka kan giat ke neraka, peminatnya banyak. Sebagai sahabat juga begitu. Tidak harus disampaikan dengan frontal. Kalau tidak setuju, panggil namanya. Kan kita belajar tentang ilmu nasihat sudah dulu. Kita sambil mengingat. Ada 4 adab nasihat di dalam kitab yang kita pelajari. 1, 4 mata. Ya menasihati temannya di depan teman-temannya yang lain, ya tidak menasihati, itu namanya merendahkan. 4 mata, 1. Yang kedua biqaulin layyinin, dengan ucapan yang lembut. Musa diminta ke Fir'aun bilang apa? Faqul lahum qaulan layyinan la'allahum yatazakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia, kata Allah, mudah-mudahan dia itu mau ingat, kemudian dia mau khusyuk, mau takut kepada Allah. Bayangkan ke Fir'aun saja, yang adakah teman kita yang seperti Fir'aun? Dibicara di belakang sampai jelek, di depannya iye bro, oke ces, macam-macam lah dengan bahasa-bahasa kita. Ajak berdua dengan pembicaraan yang lembut. Kita ulang materinya. Yang ketiga, siapkan solusinya, berikan saran. Setelah apa yang kita sampaikan, yang nomor 4, liyad'uwalahu, doakan. Saudaraku, aku yakin kamu bisa merubahnya. Aku berdoa kepada Allah. Ya, didramatisir. Aku setiap malam, setiap waktu mendoakanmu. Mudah-mudahan kau bisa lurus. Sama dengan istri, ya, suami, Pak, saya tidak setuju dengan perilakumu yang ini. Nah, ibu malah pikir sendiri, gitu aja tidak tahu, sudah hidup dengan saya 20 tahun, masih tanya lagi. Nah, jangan begitu. Makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu gampang salah, gampang lupa. Dengan sahabat ini, bisodiki yansahuhu, nasihat. Mahwa an-nasihah itu kalau di radio itu kan ada an-nasihah. Iya, nasihat itu adalah inti dari kebaikan agama. Ad-dinu an-nasihah. Sahabat yang beragama adalah sahabat yang memberikan nasihat. Saat sama-sama sering bercanda. Mungkin yang sering duduk dengan saya di sini ada, saya anggap banyak ya yang sering duduk dengan saya. Di luar ngaji, saya pasti banyak bercanda juga. Saya ngobrol-ngobrol jarang, saya itu ngobrol serius-serius. Serius itu ya kalau begini. Ustaz hari ini resmi sekali, pakai baju, pakai sarung yang biasanya jelek kok agak bagus hari ini. Iya, ini ada sponsornya gitu saja. Ya, ini pas lagi ada sponsornya. Nanti kalau sudah habis sponsor ya dilepas gitu saja. Nah, kita pelan-pelan begitu saja, pelan-pelan. Sahabat ketika bersama dia menyampaikan hal-hal yang indah, candaan, gurauan, ya, hiburan, makan, minum bersama. Tapi dalam hal-hal yang urgen dia akan menyampaikan nasihatnya. Ini tidak mudah, dan sahabat yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat itu adalah orang yang kita temani di dalam rumah. Orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita. Orang itu tidak akan kuat untuk menasihati orang lain, memiliki power untuk memberikan nasihat kalau dia tidak punya kekuatan untuk menasihati keluarganya. Ya? Nabi Nuh itu kan dihujat oleh umatnya. Anakmu itu loh, istrimu itu loh, begitu. Makanya 900 tahun beliau itu berdakwah, anakmu sama istrimu aja tidak bisa dinasihati. Berat kita ini. Nah, ilmu-ilmu itu sebenarnya penerapannya ya pesantren di rumah. Ya, pesantrennya itu di rumah. Ini kalau di rumah itu bagus,
ngomong di depan orang itu ya bagus. Seandainya dia bicara di depan orang terus kemudian dihujat, dijatuhkan, dia tidak akan jatuh. Dia punya rumah yang menerimanya. Ada anak yang menunggunya, ada orang tua yang menunggunya, ada istrinya yang menunggunya. Bayangkan itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran lebih. Diuji anak, diuji istri. Dah. Ya, bayangkan sendirilah. Nanti kalau ngaji sampai di sini tidak selesai-selesai pembahasannya. Bil aduwi, musuh dalam kajian kita lebih teliti dengan kekurangan kita dibanding sahabat dan guru. Kadang-kadang seorang musuh lebih teliti kepada kita atas kekurangan-kekurangan, celah-celah pada kita dibanding sahabat atau guru. Tidak ada musuh mencari kita itu kecuali mencari keburukan. Gajah di pelupuk mata itu kan tidak tampak. Tapi kuman di seberang lautan itu tampak. Kita tidak nyari kesalahan musuh kita, orang yang kita benci, itu kesalahannya sudah lihat semua. Apalagi kita mengupayakan untuk melihatnya, jelek semuanya, ketemu itu. Kalau ada anak, ada istri, ada murid mulai agak berani kepada gurunya, coba cek apa yang membuat dia tidak tunduk kepada kita. Jangan-jangan memang kita tidak tunduk kepada Allah. Ini ya dalam konteksnya. Nah, ilmu ini semuanya tadi akan menyala, akan berfaedah. Masih kurang 1 menit loh terbitnya ya. Ini semuanya akan berfungsi jika nufusnya kita itu memiliki 3 sifat. 1, menyadari, mohon maaf ya, saya tulis ininya, kezalimannya, dalam tanda kutip kebodohannya. Yang kedua, meyakini kebaikan yang diterima. Yang ketiga, mengamalkan perbaikan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.